Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ade Nur Rahim, MEI CDIF, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Seminar Perbankan dan Keuangan Syariah, serta teman-teman sekalian yang telah menghadiri mata kuliah pada hari ini. Di sini saya Bahirina Mustaba dengan NIM 1910 116062 ingin menyampaikan terkait penelitian yang akan saya gunakan dengan judul Pengaruh ROE, BOPO, dan BI Rate terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai 2020. Baik, di sini topik yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Nah, di sini latar belakangnya yaitu dapat dilihat, pada grafik pertama pertumbuhan Bank Umum Syariah di mana, terlihat pada tahun 2016 sampai dengan 2017, Bank Umum Syariah hanya memiliki 13 bank, tetapi di tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami pertumbuhan, yaitu memiliki 14 bank umum syariah. Nah, dengan hal seperti ini dapat dikatakan, bahwa masyarakat, sudah memiliki kepercayaan terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia, tetapi bukan hanya itu aja, bank syariah juga harus lebih meningkatkan lagi kepercayaan, masyarakat, terhadap bank umum syariah dengan meningkatkan profitabilitas bank itu sendiri, gitu. Dan untuk, grafik kedua di sini, ada pertumbuhan profitabilitas bank umum syariah tahun 2016 dan juga 2020, di mana pada tahun 2016 yaitu memiliki profitabilitas sebesar 0,8% dan menghadapi penurunan pada tahun 2017 itu sebesar 0,7%. Kemudian di tahun 2018, mengalami kenaikan profitabilitas Bank Umum Syariah, sebesar 1,42%, bahkan di tahun 2019 sendiri profitabilitas lebih mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,92%. Nah, dikarenakan, pada tahun 2020 itu adalah tahun munculnya pandemi COVID-19, jadi ini sangat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di mana mengalami penurunan 0,44% yang mana menjadi sebesar 1,48%. Baik dapat dilihat tabel, di samping, itu sangat terlihat jelas ya fluktuasi pada rasio keuangan Bank Umum Syariah, di mana tahun 2016 rasio ROE itu sebesar 7,69% dan mengalami kenaikan di tahun 2017 yaitu sebesar 8,73%. Tetapi untuk rasio BOPO di sini pun ikut mengalami kenaikan di tahun 2016 dan juga 2017. Kemudian di tahun, 2018 ROE sendiri mengalami penurunan menjadi 7,82% dan diikuti juga oleh rasio BOPO yang mengalami, penurunan, menjadi 92,60%. Sehingga dapat dikatakan bahwa, rasio ROE dan juga BOPO ini memiliki, pengaruh yang sangat signifikan seperti itu. Nah, untuk, BI Rate sendiri, di mana pada tahun 2019 ini, ketika ROE dan BOPO mengalami kenaikan yang signifikan, tapi BI Rate sendiri itu malah mengalami penurunan gitu. Tetapi dilihat pada tahun 2018, ROE dan BOPO ini mengalami penurunan, bahkan BI Rate sendiri mengalami kenaikan. Jadi dapat dikatakan bahwa ROE dan BOPO ini tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap BI Rate, seperti itu. Nah, untuk rumusan masalah yang saya gunakan pada, penelitian ini, yang pertama, apakah ROE berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai 2020? Kemudian apakah beban operasional atau BOPO ini berpengaruh terhadap, profitabilitas Bank Umum Syariah? Dan yang ketiga, apakah BI Rate berpengaruh, signifikan terhadap profitabilitas BUS? Dan juga apakah, seluruh simultan ROE, BOPO dan BI Rate ini berpengaruh signifikan terhadap, profitabilitas Bank Umum Syariah. Untuk tujuan penelitian, saya pada saat ini yaitu yang pertama mengetahui pengaruh ROE terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dan juga yang kedua mengetahui pengaruh BOPO terhadap profitabilitas BUS, yang ketiga mengetahui, pengaruh BI Rate, terhadap profitabilitas BUS, dan yang keempat mengetahui, pengaruh ROE, BOPO, dan juga BI Rate secara simultan terhadap, profitabilitas BUS, tahun 2016 dan juga 2020.
Nah, untuk manfaat penelitian di sini yaitu untuk teoritisnya sebagai referensi dan untuk, literatur dalam penelitian yang selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, untuk manfaat praktisnya bagi penulis ini menjadi bahan data terkait profitabilitas bus, untuk bagi dunia akademis sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya, dan untuk bagi lembaga sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kinerja bank. Nah, untuk kajian teorinya di sini yaitu, Bank Umum Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan nantinya itu, akan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Nah, kinerja di sini yaitu hal yang sangat penting ya bagi perusahaan dan juga Bank Umum Syariah karena di mana, dengan adanya kinerja ini merupakan bisnis kepercayaan, maka dari itu, bank harus mampu, menunjukkan nih kredibilitasnya sehingga, akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan dalam bertransaksi dan juga salah satunya itu dengan, peningkatan profitabilitas itu sendiri. Nah, untuk pembahasan yang akan saya, sampaikan yaitu ada profitabilitas dan juga ada ROE, BOPO, dan BI rate. Nah, untuk profitabilitas yaitu, elemen dalam menciptakan nilai perusahaan, yang menunjukkan prospek perusahaan pada masa yang akan datang dan juga menjadi faktor dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, di sini Bank Indonesia lebih, mengukur laba dari bank syariah dengan menggunakan ROA, yaitu return of asset, karena aset yang dapat diukur ini berasal dari dana nasabah secara keseluruhannya. Nah, di mana yaitu ada perkataan semakin besar laba yang diperoleh bank, maka semakin baik juga kinerjanya. Jadi sebaliknya kalau misalnya laba yang diperoleh perusahaan itu relatif kecil atau menurun, nah itu dapat dikatakan banknya itu kurang berhasil ataupun, kinerja yang dimiliki bank itu kurang baik. Baik, untuk ROE sendiri yaitu, rasio yang memperlihatkan seberapa besar sih kontribusi, ekuitas dalam menciptakan laba bersih, serta bertindak sebagai, peraturan kecepatan tingkat pertumbuhan. Seperti, memprediksi potensi pertumbuhan yang digunakan oleh pengelola uang. Nah, di sini ada menurut Amir, 2021 di mana semakin tingginya ROE maka semakin tinggi juga jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah yang ditanamkan dalam, total ekuitas bank. Nah, untuk BOPO sendiri, yaitu menentukan suatu ukuran tingkat kapabilitas manajemen perusahaan selama mengatur ataupun mengelola dana operasionalnya. Jadi, tingkat efisiensi pada perusahaan ini akan memiliki pengaruh bagi tingkat penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini menurut Mokoago dan Fuadi pada tahun 2015, di mana jika semakin besar rasio efisiensi, maka semakin menurun juga kinerja keuangan perbankan. Sehingga jika rasio biaya operasionalnya terhadap pendapatan operasionalnya itu semakin kecil, maka, kinerja suatu perbankan di sini semakin meningkat, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada BI rate, di mana suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atas kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan juga diumumkan nih kepada publik serta sebagai, sinyal dari kebijakan moneter Bank Indonesia. Di mana menurut Handiat Moko 2020, jika nasabah di sini sudah mulai keberatan nih dengan adanya suku bunga yang tinggi, maka di sini akan menaikkan kemungkinan kredit macet. Jadi, dengan adanya kredit macet ini, misalnya semakin tinggi kredit macet, maka akan juga, mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Nah, berikut, adalah penelitian terdahulu. Nah, untuk di sini yaitu model penelitian yang akan saya gunakan, di mana H1-nya ini, ROE, terhadap profitabilitas dan juga untuk H2-nya BOPO terhadap profitabilitas dan untuk BI rate-nya terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dan untuk H4-nya itu secara simultan terhadap, profitabilitas Bank Umum Syariah. Nah, untuk ROE sendiri sebagai X1, BOPO sebagai X2, dan BI rate sebagai X3.
Nah, untuk hipotesis penilaian, yaitu untuk H1-nya di mana ROE berpengaruh signifikan terhadap profit Bank Umum Syariah. Yang kedua, BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. H3, Bank Indonesia Rate atau BI Rate berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dan untuk H4-nya itu seluruh variabel berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Nah, untuk jenis penelitian yang saya gunakan, yaitu penelitian kuantitatif yang di mana menjelaskan adanya pengaruh dari suatu fenomena yang menjadi objek penelitiannya. Nah, untuk variabel dependen di sini yaitu ada profitabilitas dan untuk variabel independennya yaitu ada ROE, BOPO, dan juga BI rate. Nah, di sini variabel dependennya itu ada profitabilitas, yaitu, dengan return of asset, di mana rumusnya itu adalah laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, untuk, variabel independennya, di sini ada return of equity atau ROE, di mana rumusnya laba bersih dibagi total equity dikali 100%, dan untuk BOPO sendiri rumusnya biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%, dan untuk BI rate sendiri, tingkat bunga ini diputuskan oleh Bank Indonesia dan di mana menjadi patokan dalam, tingkat bunga standar oleh bank pemerintah dan juga bank swasta. Jadi penelitian ini perhitungannya itu memakai nilai Bank Indonesia, rate asli setiap bulannya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, di sini yaitu, eee, metode pengambilan data di mana populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan itu adalah purposive sampling, di mana, periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 tahun pengamatan, yaitu 2016 sampai juga tahun 2020. Nah, untuk beberapa kriteria dalam penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada BUS yang terdaftar di dalam OJK selama periode 2016 dan juga 2020, terus juga, Bank Umum Syariah yang mempunyai data keuangan yang tersedia selama masa penelitian, yaitu 2016 sampai 2020 dan nantinya itu dapat menghasilkan data yang benar dan juga valid. Nah, di sini yaitu ada, apa namanya, jenis, sumber, dan metode pengumpulan datanya. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder bersumber dari data laporan tahun keuangan Bank Umum Syariah, dengan metode pengumpulan data, yaitu dengan dokumentasi dan juga penelitian kepustakaan. Nah, metode analisis data yang digunakan yang pertama itu ada analisis statistik deskriptif, di mana, eee, itu adalah, ROE, BOPO, dan juga BI rate dan profitabilitas ROA, di mana, statistik deskriptif ini merupakan data yang, dijelaskan dengan angka-angka statistik, di mana menjelaskan suatu fenomena dalam menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti, gitu. Kemudian ada uji regresi data panel. Nah, untuk, regresi data panel ini untuk mendapatkan output perkiraan yang lebih baik nih, dengan menggunakan bertambahnya jumlah pengamatan, yaitu memakai, eee derajat kebebasan. Nah, data panel di sini itu merupakan kombinasi dari cross section dan juga time series. Nah, untuk model estimasi regresi data panel ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada, common effect model. Nah, teknik pendekatan ini itu, tidak memperhitungkan dimensi antara individu dan waktu, karena pada pendekatan ini dapat disimpulkan bahwa, data perilaku antar individu dan juga kurun waktu. Nah, untuk, yang kedua itu ada fixed effect model atau FEM, di mana teknik di sini, untuk mengatasi kekurangan dari analisis data panel yang menggunakan metode common effect, nah untuk model fixed effect model ini, nantinya itu akan, mengatasi permasalahan tersebut, di mana membuktikan nih perbedaan konstanta antara objek meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Nah, untuk yang ketiga itu ada random effect model. Model ini, digunakan dalam memilih estimasi data panel di mana residual ini saling berhubungan antara waktu dan juga individu. Nah, biasanya metode ini tuh memiliki perbedaan intercept antara objek dan juga antar waktu yang di mana terjadi, eee
nantinya itu akan dimasukkan ke dalam error pada suatu model OLS sehingga model ini tuh akan efisien seperti itu. Nah, untuk, dukungan aplikasi yang digunakan pada penelitian ini ada Microsoft Excel dan juga ada EView 9. Baik, segitu saja penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada, kekurangan dan juga ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.